Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali teman-teman dalam channel Never Ending Aglonema. Untuk episode kali ini kita akan membahas bagaimana caranya penanganan saat mendapatkan pertama menerima barang-barang dari import. Simak terus. Inilah bentuknya saat kita menerima aglonema import. Dia tidak pakai media dan tidak pakai pot. Dibungkus dengan kertas dan akarnya dibungkus dengan plastik. Ya. Dalam satu bungkus ini berisi beberapa tanaman. Nanti akan kita lihat dalam satu bungkus itu ada berapa sih isinya. Ya. Dan akarnya ini juga hanya dibungkus plastik. Baik, langsung aja kita bongkar. Kita akan lihat berapa isinya. Ini setelah kita buka bungkus awalnya, kita akan buka akarnya. Plastik pembungkus akar. Nah, ini penampakan akarnya ya, dia bersih karena memang pada saat dikirim dari Thailand itu udah dibersihkan dari sana. Sekarang kita akan hitung dalam satu bungkus ini berapa isinya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 5 pohon dalam satu bungkus. Ini penampakan akarnya. Jadi koko chipnya juga masih pada nempel nih. Gitu. Alhamdulillah kita mendapatkan akar yang cukup bagus dan tidak kempes. Karena kalau akarnya kempes akibat kekeringan atau kelamaan dalam perjalanan, akar kempesnya itu kalau kita tanam ke dalam media itu berakibat menjadi akar busuk, jadi busuk akar karena sudah kempes. Nah, ini masih keras ya. Nanti kita buka lagi bagaimana untuk penanganan selanjutnya. Nah, ini setelah kita bungkus ya, ini ada aglonema Sweet Dream. Saya ambil sampel saja dari beberapa bungkus yang sudah dibuka. Ini salah satunya. Jadi dalam setiap bungkus itu yang isi 5 tanaman itu biasanya satu jenis. Jadi satu bungkus isi 5 pohon itu dalam satu jenis, nggak berbeda-beda. Tidak Sweet Dream, tidak Widuri, tidak Wulandari misalnya. Jadi dalam satu bungkus itu adalah jenis yang sama. Nah, ini contoh tadi ya, dari beberapa bungkus yang sudah saya buka. Salah satunya jenis Sweet Dream ya, penampakannya seperti ini. Akarnya juga masih oke nih, masih bagus dan banyak. Ya, contoh lain dari bungkus yang lain yang saya bongkar ada Widuri. Ya, ini Widuri. Ini juga kita hasil buka dari bungkusan yang lain. Jadi sekali lagi dalam satu bungkus itu jenisnya pasti sama, tidak beda-beda
Misalnya dalam satu bungkus widuri, semuanya widuri. Nah, ini di akarnya masih nempel koko chip ya, karena di Thailand mereka menggunakan campuran medianya pakai koko chip. Koko chip itu potongan sabut kelapa besar. Kalau yang halus koko pit, kalau yang potongan-potongan seperti ini koko chip, dia udah nembus akar-akarnya. Nah, ini salah satu contohnya yaitu Aglonema widuri. Kita ambil contoh dari bungkusan lain. Nah, di sini ada wulandari. Wulandari juga akarnya ini kebetulan dapat yang bagus nih. Karena biasanya nggak kadang dapat kurang bagus akar. Nah, ini dapat akar yang lumayan bagus. Nah, ini penampakannya setelah kita buka dari bungkusan tadi. Ya. Ada juga Diana ya. Ya, ini masih kurang roset karena baru keluar dari bungkusan. Akarnya juga cukup bagus. Nah, untuk proses selanjutnya seperti apa? Ikuti terus. Proses selanjutnya yaitu kita harus menyiapkan wadah air ya, yang fungsinya untuk merendam akar supaya dia kembali fresh ya, tidak kempes akibat dehidrasi dalam perjalanan. Kita akan tambahkan di sini vitamin B1 ya. Ukurannya untuk 3/4 ember kecil ini saya pakai 2 tutup botol untuk vitamin B1 nya ya. Kemudian tambahkan juga atonik ya. Teman-teman bisa cari obat-obat suplemen untuk tanaman ini di toko-toko yang menjual alat-alat ya, saprotan, toko-toko tanaman hias. Saya juga akan pakai ini 2 tutup. Nah, setelah kita tambahkan, kita aduk rata, kemudian kita rendam ya sampai dipastikan akarnya ikut terendam. Seperti ini contohnya. Biarkan lebih kurang selama 1 jam lah, minimal 1 jam ya, supaya akarnya kembali segar lagi, kembali gemuk lagi ya. Karena akar-akar yang udah mulai mengering tadi, kalau kita langsung tanam, kita dikhawatirkan ya, dikhawatirkan itu dia tidak cepat kembali untuk segar ya. Kalau kelamaan tanpa direndam, itu kita takutnya akarnya itu kempes. Akar kalau sudah kempes ya, ini kan masih keras nih, tapi kalau udah kelamaan tanpa media ya, itu bisa kempes. Dan kalau udah kempes, kalau kita langsung tanam, itu biasanya akarnya akan busuk gitu. Jadi fungsi perendaman ini adalah untuk kembali menyegarkan, mengembalikan supaya akarnya ini menjadi fresh lagi, gemuk lagi, tidak kempes ya. Kita biarkan selama 1 jam lah, 1 jam oke. Lebih sedikit masih oke juga ya. Untuk proses selanjutnya nanti setelah kita rendam, kita akan tanam di masing-masing pot. Kita akan lanjut setelah ini. Setelah 1 jam kita rendam di air ya, proses selanjutnya adalah menanam
Tapi saya akan kasih tips, usahakan media yang akan kita gunakan untuk menanam itu kondisinya itu harus lembab, agak basah gitu ya. Kenapa? Supaya nanti pada saat penyiraman itu airnya langsung bisa meresap ke seluruh bagian pot, bisa meresap ke seluruh bagian media. Karena kalau akar yang karena kalau media yang kering atau terlalu kering itu sifatnya dia kalis. Kalis itu dia susah untuk meresap, airnya tuh untuk meresap ke dalam media tuh sulit. Kita merasa sudah basah, sudah ngocor, tapi ternyata basahnya hanya di bagian atas saja, tidak meresap ke semua bagian pot, tidak meresap ke seluruh bagian media. Jadi usahakan medianya ini agak basah sedikit gitu, agak lembab gimana gitu ya, supaya pada saat disiram nanti airnya itu, air siramannya meresap semua. Coba sini tanam. Media ini udah saya campurkan dengan pupuk ya, dengan pupuk slow release, dengan memakai Dekastar, bisa Osmokot. Yang saya pakai di sini adalah Eskakot ya, yang bentuknya itu ada merah-merah begitu, butiran merah ya. Demikian proses penanamannya. Nanti akan kita lanjut bagaimana setelah ini. Untuk selanjutnya kita akan melakukan proses penyiraman ya. Setelah kita tanam, kita siram sampai ngocor, sekaligus disiram semua bagian tanamannya untuk meninggalkan, untuk melepaskan, membersihkan media-media yang nempel. Usahakan untuk penyiraman ini sampai ngocor teman-teman ya, sekaligus supaya airnya ini meresap ke semua bagian. Dan satu lagi yang paling penting adalah bukan hanya ngocor, tapi air buangannya harus bersih ya, jangan masih coklat atau masih kotor, air buangannya kita sudahi untuk penyiramannya. Artinya kalau air buangannya masih coklat atau masih kotor, medianya pun masih kotor. Jadi ini fungsinya juga untuk sekaligus membersihkan media. Usahakan sampai ngocor dan air buangannya sampai bening. Nah, ini baik untuk pertumbuhan tanaman untuk selanjutnya. Demikian, lakukan terus ke semua pot yang ditanam supaya hasilnya maksimal. Nah, inilah teman-teman hasil ya, hasilnya setelah kita siram. Dan saya sarankan tempat untuk meletakkannya jangan langsung di atas rak ya, biarkan saja di bawah, di tempat yang lebih adem supaya dia lebih cepat untuk beradaptasi, untuk menghindari banyaknya penguapan yang dilakukan melalui daun. Jadi pohonnya nanti akan cepat pulih, akan cepat kembali segar. Jadi saran saya, tanaman-tanaman yang baru ya, aglonema yang baru ditanam setelah dapat dari hasil import itu sebaiknya diletakkan di tempat yang lebih adem